Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 2, kami akan membawakan materi mengenai analisis aktivitas pendanaan. Kelompok kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Gita Fitri, dan Zefrin. Pertama-tama yang akan dibahas yaitu latihan yang diberikan oleh Pasparta. Ada 3 soal, yaitu exercise 12 dengan soal akuntansi akrual membutuhkan estimasi hasil masa depan. Misalnya, cadangan untuk piutang tata tagih adalah perkiraan jumlah piutang lancar yang pada akhirnya akan terbukti tidak ditagih. Perintah atau pertanyaannya yaitu, identifikasi dan jelaskan 3 alasan mengapa informasi akuntansi mungkin menyimpang dari realitas ekonomi yang mendasarinya. Sebutkan contoh transaksi yang mungkin menimbulkan setiap alasan. Jawabannya yang pertama, prinsip yang mendasari informasi akuntansi mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan realitas ekonomi. Misalnya, aset jangka panjang dilaporkan sebesar biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan. Apresiasi nilai aset tidak diakui, akibatnya nilai tercatat aset berumur panjang seringkali tidak mencerminkan nilai wajar realitas ekonomi. Selain itu, standar akuntansi tidak memungkinkan pengakuan niat baik yang dihasilkan secara internal. Akibatnya, perusahaan dapat bernilai jauh lebih tinggi daripada nilai buku yang dilaporkan karena goodwill yang dihasilkan secara internal tidak dicatat dalam akun. Kedua, menyiapkan informasi akuntansi membutuhkan pertimbangan dan estimasi tertentu. Hasil aktual mungkin atau mungkin tidak sama dengan perkiraan. Akibatnya, realitas ekonomi mungkin berbeda dari informasi akuntansi yang dilaporkan. Misalnya, perusahaan mengestimasi jumlah persediaan utang yang ada pada akhir periode akuntansi. Keusangan aktual atau realitas ekonomi mungkin lebih besar atau lebih kecil dari jumlah yang diperkirakan. Ketiga, relevansi atau reliabilitas trade-off menyebabkan perbedaan antara informasi akuntansi yang dilaporkan dan realitas ekonomi. Misalnya, pertimbangan perusahaan yang menghadapi gugatan besar. Besarnya kerugian akan diestimasi dan diungkapkan jika probabilitas kerugiannya tinggi, jumlah potensi kerugiannya signifikan, dan jumlah kerugian akhir dapat diestimasi. Jika jumlah kerugian tidak dapat diperkirakan, kewajiban tidak akan dilaporkan di neraca. Akibatnya, realitas ekonomi tidak tercermin dalam informasi akuntansi. Dan alasan keempat, mengapa informasi akuntansi mungkin menyimpang dari kenyataan ekonomi adalah kebebasan yang dimiliki manajer dalam menyiapkan informasi. Manajer sering menggunakan garis lintang secara oportunistik. Berubah ya. Nah, lanjut ya. Misalnya perusahaan sering melebih-lebihkan jumlah kewajiban tertentu seperti biaya restrukturisasi, kewajiban yang dilebihkan, ini kemudian digunakan di masa depan untuk meningkatkan laba bersih. Kewajiban yang dibesar-besarkan menyebabkan perbedaan antara realitas ekonomi dan informasi akuntansi yang dilaporkan perusahaan. Lalu ada latihan kedua, yaitu exercise 13. Pertanyaannya, mantan ketua SEC mengacu pada cadangan tersembunyi di neraca sebagai cadangan toples kue atau jar of cookie. Cadangan ini dibangun pada periode ketika pendapatan kuat dan ditarik untuk meningkatkan pendapatan pada periode ketika pendapatan lemah. Perintah atau pertanyaannya, cadangan untuk yang pertama kredit macet dan yang kedua untuk inventaris, bersama dengan 3 akrual yang besar terkait dengan biaya restrukturisasi adalah transaksi yang terkadang menghasilkan cadangan tersembunyi. A. Untuk setiap transaksi ini, jelaskan kapan dan bagaimana cadangan tersembunyi dibuat. Dan B. Untuk setiap transaksi ini, jelaskan kapan dan bagaimana cadangan tersembunyi ditarik untuk meningkatkan pendapatan. Jawabannya, cadangan toples cookie atau jar of cookie dibuat dalam cadangan kredit macet dan inventaris usang dengan melebih-lebihkan jumlah perkiraan akun yang tidak dapat tertagih di masa depan dan inventaris yang tidak dapat dijual. Terlalu melebih-lebihkan jumlah kerugian di masa depan menciptakan cadangan tersembunyi di beberapa kewajiban. Dan untuk jawaban yang B, cadangan yang terlalu tinggi ini dapat digunakan di masa mendatang untuk meningkatkan pendapatan. Misalnya, dalam penjualan periode lunak, laba bersih dapat ditingkatkan dengan membuat akrual lebih kecil dari yang diperlukan untuk persediaan usang atau kredit macet. Beberapa akrual sebelumnya bahkan dapat dibalik. Demikian juga, kewajiban ini dapat dengan mudah
debit atau dibalik untuk beberapa biaya daripada akun pengeluaran. Dan latihan yang terakhir itu ada problem 17. Ini ada tabel dari perusahaan American Express. Ada dari bulan September 30, ada net income, ada net revenues, ada per share net income, ada ROA, return on average, dan pertanyaannya due to change in accounting rules. Jawabannya yaitu kuartal yang berakhir pada 30 September berisi dua item yang tidak biasa. Pertama, perusahaan mencatat pengaruh perubahan antara aturan akuntansi terkait pengembangan perangkat lunak. Perubahan ini menghasilkan pendapatan tambahan sebesar 68 juta dolar atau sekitar 44 juta dolar setelah pajak. Kedua, perusahaan mencatat keuntungan penjualan piutang sebesar 36 dolar setelah biaya pajak tambahan. Jika laba bersih yang dilaporkan dikurangi dengan jumlah tersebut, laba bersih sebenarnya lebih kecil dibanding kuartal ketiga tahun sebelumnya. Setelah penyesuaian yang dilakukan, laba per saham kira-kira sama dengan tahun sebelumnya. Pengembalian ekuitas seperti yang dilaporkan adalah 25,3%. Ini menunjukkan ekuitas dengan total sekitar 2.561 atau dihitungnya itu 648 dibagi 0,253. Jika pendapatan basi dikurangi dengan 80 juta dolar item yang tidak biasa, laba atas ekuitas turun menjadi 22,2%. Sekali lagi, hal ini menunjukkan bahwa kinerja triwulan saat ini lebih buruk daripada triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Jadi meskipun 22% pengembalian ekuitas itu udah cukup baik, tapi nggak sebaik 25% yang dilaporkan. Selain itu, tren akan menjadi kemiringan jauh lebih positif. Lalu kita masuk ke materi. Apa sih tujuan analisis dari pendanaan itu sendiri? Aktivitas pendanaan yang pertama, menjelaskan analisis bisnis dan hubungannya dengan analisis laporan keuangan, mengidentifikasi dan menilai karakteristik dasar kewajiban dan ekuitas, lalu menganalisis dan menginterpretasikan pengungkapan sewa dan menjelaskan implikasi serta penyesuaiannya terhadap laporan keuangan, lalu menganalisis pengungkapan kewajiban kontingen dan menjelaskan resikonya, mengidentifikasi pendanaan di luar neraca dan konsekuensinya terhadap analisis risiko, menganalisis dan menginterpretasikan kewajiban dari sudut pandang ekuitas, menjelaskan modal saham dan menganalisis serta menginterpretasikan fitur-fitur yang membedakannya, serta menjelaskan laba ditahan dan distribusi. Next, kita masuk ke analisis aktivitas pendanaan itu apa sih? Aktivitas bisnis didanai dengan kewajiban atau ekuitas atau keduanya. Kewajiban merupakan utang untuk mendapatkan pendanaan yang membutuhkan pembayaran di masa depan dalam bentuk uang, jasa, atau aset lainnya. Kewajiban atau liabilities merupakan klaim pihak luar atas aset dan sumber daya perusahaan kini dan masa depan. Kewajiban dapat berupa pendanaan atau operasi. Next. Nah, ini kita masuk ke analisis aktivitas pendanaan tuh ada apa aja sih? Ada tinjauan kewajiban nih. Ada kewajiban tuh ada apa aja? Ada kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, dan analisis kewajiban. Lalu kita pas bahas sewa ada apa aja nih? Ada akuntansi dan pelaporan sewa, analisis sewa, dan bagaimana menyelesaikan laporan sewa. Lalu kita akan masuk ke imbalan pasca pensiun. Imbalan pensiun itu apa? Imbalan pasca pensiun lainnya, pelaporan dan analisis imbalan pasca pensiun. Lalu bahasan kontingensi dan komitmen itu akan membahas tentang analisis kontingensi dan analisis komitmen itu sendiri. Lalu pendanaan di luar neraca. Contoh pendanaan di luar neraca itu seperti apa? Analisis pendanaan di luar neraca itu seperti apa? Dan entitas yang bertujuan khusus. Lalu yang terakhir akan dibahas tentang ekuitas pemegang saham. Ada saham modal, laba ditahan, dan kewajiban pada ujung ekuitas. Next. Nah, kita mengidentifikasi dulu nih dan menilai karakteristik dasar dari kewajiban ekuitas. Kewajiban tuh yang termasuk kewajiban apa aja? Ada kewajiban lancar atau current liability, ada kewajiban tidak lancar, non-current liability, dan kewajiban lainnya seperti kewajiban pendanaan dan kewajiban operasi. Ekuitas apa sih? Ekuitas merupakan klaim pemilik atas aset bersih dari perusahaan. Next. Kewajiban seperti yang tadi udah jelasin juga nih, kewajiban lancar itu jangka pendek. Merupakan kewajiban yang dalam pelunasannya memerlukan penggunaan aset lancar atau dengan munculnya kewajiban lainnya. Lalu yang kedua, kewajiban tidak lancar
atau bisa disebut jangka panjang. Merupakan kewajiban yang jatuh temponya tidak dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Next. Nah, kita masuk ke analisis kewajiban. Dalam hal ini, analisis didasarkan pada catatan atas laporan keuangan dan pada komentar manajemen dalam laporan tahunan, serta dokumen-dokumen terkait. Jika kewajiban dinyatakan lebih rendah dari seharusnya, maka harus mewaspadai penyajian laba yang lebih tinggi, dan seharusnya karena beban yang lebih rendah atau ditangguhkan. Next. Nah, kita masuk ke sewa nih. Sewa tuh apa sih? Sewa merupakan perjanjian kontraktual antara pemilik atau lesser dan penyewa atau lessee. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh lesser selama masa sewa. Sebagai balasannya, lessee membayar sewa yang disebut sebagai pembayaran sewa guna usaha minimum atau MLP. Selanjutnya, fitur penting dalam analisis kewajiban ada tentang ketentuan utang, itu tentang tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, pola pembayaran, lalu ada pembatasan pemakaian sumber daya dan pelaksanaan aktivitas bisnis, kemampuan dan fleksibilitas untuk memperoleh pendanaan selanjutnya, kewajiban untuk modal kerja, perbandingan utang terhadap ekuitas dan keuangan lainnya, fitur konversi kewajiban yang bersifat difusi, dan larangan atas pembayaran seperti dividen. Next. Nah, pengungkapan sewa. Perusahaan harus mengungkapkan komitmen sewa di masa depan untuk capital lease dan operating lease yang tidak dapat dibatalkan. Pengungkapan ini berguna untuk tujuan analisa. Perusahaan mengklasifikasikan seluruh sewa sebagai operating lease dan menyediakan jadwal pembayaran sewa di masa depan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Zefrin. Untuk Zefrin, dipersilahkan. Terima kasih kepada Gita Fitri. Saya akan melanjutkan yang tadi dijelaskan oleh Gita. Imbalan pasca pensiun. Terdapat dua bentuk imbalan pasca pensiun, diantaranya yang pertama imbalan pensiun, di mana pemberi kerja menjanjikan imbalan moneter kepada pekerja pasca pensiun. Yang kedua itu imbalan pasca pensiun lainnya, di mana pemberi kerja menyediakan imbalan lain pasca pensiun, terutama pemeliharaan kesehatan dan asuransi jiwa. Imbalan pensiun, sifat kewajiban pensiun. Program pensiun atau pensiun plan merupakan janji pemberi kerja untuk menyediakan imbalan pensiun bagi pekerja, dan perjanjian tersebut melibatkan tiga pihak, yaitu pemberi kerja yang memberikan kontribusi pada program pensiun, pekerja menerima imbalan dan dana pensiun. Program pensiun, satu, program pensiun manfaat pasti menentukan jumlah pensiun yang dijanjikan oleh pemberi kerja untuk disediakan bagi pensiunan. Yang kedua, program pensiun iuran pasti menentukan jumlah kontribusi pemberi kerja pada program pensiun. Nah, biaya pensiun ekonomi atau ekonomi pension cost atau beban merupakan biaya bersih yang timbul dari perubahan posisi ekonomi bersih selama periode bersangkutan. Terdapat dua jenis biaya pensiun nih, antaranya yang pertama itu biaya pensiun berulang, terdiri dari atas dua komponen sebagai berikut. Yang pertama biaya jasa atau service cost, yaitu nilai sekarang aktuaris atau imbalan pensiun yang dihasilkan oleh pegawai berdasarkan rumus imbalan pensiun. Yang kedua biaya bunga atau interest cost, yaitu penambahan atas PBO yang timbul karena pembayaran pensiun menjadi satu periode lebih dekat. Nah, berikutnya yang kedua, biaya pensiun tidak berulang atau non-recurring pension cost yang berasal dari peristiwa seperti perubahan asumsi aktuaria atau perubahan ketentuan program, terdiri atas dua komponen sebagai berikut. Yang A itu adalah keuntungan atau kerugian aktuaria. Nah, yaitu perubahan PBO yang terjadi saat asumsi aktuaria dalam perhitungan PBO direvisi. Yang B adalah biaya jasa lalu atau prior service cost, timbul karena perubahan ketentuan program pensiun atas PBO. Nah, ketentuan akuntansi pensiun diatur dalam SFAS 87 yang berfokus tercapainya ukuran biaya pensiun yang stabil dan permanen. Nah, akuntansi pensiun, pembayaran. Yang pertama itu adalah pembayaran manfaat pada karyawan yang sudah akan
dimasukkan dalam arus kas keluar yang akan mengurangi aset program dan kewajiban pensiun. Yang kedua, status pendanaan akan diakui di neraca dan tidak dimasukkan dalam biaya pensiun yang diakui. Yang ketiga itu beban pensiun bersih periodik dimasukkan ke dalam perhitungan laba bersih. Yang keempat, penangguhan bersih akan dimasukkan dalam laba komprehensif. Imbalan pasca pensiun lainnya. Yang pertama itu imbalan karyawan pasca pensiun lainnya atau another post retirement employee benefit atau OPEP merupakan imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pensiunan dan anggota keluarganya. Ciri-ciri dasar akuntansi pensiun OPEB meliputi pelapor biaya bersih, pengakuan yang ditunda, dan saling hapus. Kewajiban pemberi kerja SFAS 106 disebut akumulasi kewajiban imbalan pasca pensiun. Biaya OPEB yang dilaporkan meliputi biaya jasa, biaya bunga, amortisasi keuntungan dan kerugian bersih, amortisasi biaya jasa lalu, amortisasi kewajiban transisi, dan pengembalian yang diharapkan atas aktiva program. Kewajiban kontijen dan analisisnya, kerugian potensial yang penyelesaiannya bergantung pada peristiwa di masa depan yang memenuhi syarat. Satu, kemungkinan besar aset akan turun nilainya atau kewajiban akan timbul. Yang kedua, kerugian dapat diestimasi. Jika kedua syarat memenuhi, dicatat pada laporan keuangan. Contoh, piutang tak tertagih. Jika hanya salah satu diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Nah, identifikasi pendanaan di luar neraca dan konsekuensinya terhadap analisis resiko. Yang pertama itu adalah tidak tercatatnya kewajiban pendanaan tertentu. Yang kedua, pendanaan dilakukan melalui pihak ketiga, dianggap sebagai investasi dan tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Yang ketiga itu adalah pihak ketiga adalah Specialist Purpose Entity atau SPE. Analisis dan interpretasi kewajiban dari sudut pandangan ekuitas. Yang pertama, yang merupakan kewajiban dan ekuitas adalah saham preferen yang dapat ditarik kembali. Yang kedua adalah standar akuntansi mensyaratkan mengungkapkan ketentuan penarikan kembali saham preferen untuk tiap-tiap tahun selama 5 tahun. Menjelaskan modal saham dan menganalisis serta menginterpretasikan fitur-fitur yang membedakannya. Yang pertama itu merupakan saham yang diterbitkan kepada pemegang ekuitas yang tidak memiliki oleh saham biasa. Terdapat dua jenis saham nih. Yang pertama saham preferen, saham yang memiliki fitur yang tidak memiliki saham biasa. Yang kedua saham biasa, kelompok saham yang mencerminkan hak kepemilikannya serta memiliki resiko tinggi dan pengembalian tinggi atas kinerja perusahaan. Saldo laba adalah sumber utama distribusi dividen. Pembagian dividen dibagi menjadi dua, dividen tunai dan dividen tunai. Dividen tunai itu adalah distribusi kas kepada pemegang saham. Nah, dividen saham, distribusi saham itu sendiri kepada pemegang saham secara proporsional. Saldo laba dapat dibatasi pada pembayaran dividen sebagai akibat kontrak perjanjian. Yang berikutnya, per lembar saham dapat ditentukan dari nilai buku atau dapat dikatakan nilai aset bersih. Spin-off distribution, saham anak perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen. Split off, pertukaran saham anak perusahaan yang dimiliki perusahaan dengan saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Thank you. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.